Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika ya adik-adik sekalian ya, khususnya untuk kelas 5 ya. Jadi kita tidak membahas soal dari buku SPS, tapi ini tetap ada kaitannya dengan materi matematika kelas 5 ya, yaitu kita akan belajar tentang akar pangkat 3 ya. Ini kita pelajari di bab 4 ya adik-adik sekalian ya, tentang akar pangkat 3. Nah ini ya, jadi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 itu dilambangkan dengan seperti ini ya penulisannya ya. Ini adalah akar pangkat 3. Nah misalnya ya, jadi untuk bilangan akar itu ya lawan dari bilangan pangkat ya. Misalnya nih, A pangkat 3. A pangkat 3 itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A. Misalnya A pangkat 3 itu hasilnya adalah B. Lawannya bilangan pangkat itu adalah akar adik sekalian ya. Jadi lawannya pangkat itu adalah akar. Nah misalnya ini, akar pangkat 3 dari B berarti A ya. Karena A pangkat 3 tadi hasilnya adalah B, maka akar pangkat 3 dari B itu adalah A. Nah itu, jadi lawannya bilangan pangkat itu adalah akar ya. Seperti lawannya bilangan pangkat 2 itu akar pangkat 2 ya, sama aja. Nah ini contoh misalnya, akar pangkat 3 dari 8 itu ditulis dengan seperti ini ya. Akar pangkat 3 8, penulisannya seperti ini. Nah karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, atau 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Nah caranya seperti apa? Bisa kita dengan menggunakan perkalian tadi ya. Kita kalikan berturut-turut sampai 3 kali dengan bilangan yang sama. Atau ada beberapa cara lain ya. Di antaranya yang pertama adalah dengan faktorisasi prima di sini ya, faktorisasi prima ya. Bagaimana cara mencari faktorisasi prima? Nah, tentunya kita sudah mempelajari untuk materi KPK dan FEB ya. Pasti kita tahu caranya. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Kalau adik-adik semua lupa ya. Faktorisasi prima. Nah misalnya akar pangkat 3 dari 8 tadi. Nah kenapa kok bisa hasilnya 2? Kita lihat ya, kita faktorkan dengan menggunakan poin faktor, bisa ya. Jadi 8 kita bagi 2. Jadi pembaginya ini adalah bilangan prima ya, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Jadi 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1, atau boleh berhenti sampai 2 di sini juga tidak apa-apa ya, karena di sini adalah sudah merupakan bilangan prima, selesai. Jadi faktorisasi prima dari 8 itu adalah 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3, tidak perlu dikalikan 1 ya, 2 pangkat 3 gitu saja cukup. Tapi kalau mau sampai akhir 1 juga tidak apa-apa. Nah, karena faktorisasi prima sebenarnya cukup. Faktorisasi prima dari 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah ini, maka akar pangkat 3 dari 8 itu sama juga dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 1, atau 2 pangkat 3 saja ya, sama aja. Nah di sini ada akar pangkat 3, ini ada pangkat 3, ini bisa kita coret adik-adik sekalian ya, bisa saling kita hilangkan ya. Jadi ini pangkat 3 nya hilang, kemudian akar pangkat 3 nya juga hilang. Nah maka akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya adalah 2 kali 1 atau 2. Ini langsung di sini ya. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Nah coba sekarang untuk 27 ya, akar pangkat 3 dari 27 ya. Caranya seperti apa? Kita lihat ya. Kita gunakan cara yang sama, yaitu faktorisasi prima ya. 27 ya. 27, ingat, ganjil tidak bisa dibagi genap, maka setelah 2 berarti 3 ya. Kita bagi dengan 3. 27 bagi 3 dapatnya berapa adik-adik? Dapatnya 9 ya. Oke. Nah 9 ini ganjil lagi, kita bagi dengan 3. Hasilnya berapa? 3 nih. Udah bilangan prima semua. Berarti faktorisasi prima dari 27 berapa ya? 27 itu sama dengan 3. Ada berapa 3-nya? 1, 2, 3 ya. Ada 3, berarti 3 pangkat 3. Nah sudah ketemu faktorisasi prima dari 27 itu 3 pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan akar pangkat 3 dari berapa ini? 3 pangkat
3 karena faktorisasi prima dari 27 itu adalah 3 pangkat 3 lah. Sekarang akar pangkat 3 dari 27 berarti ini bisa kita coret ya, karena ini pangkat 3, ini juga ada 3-nya. Berarti akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Udah ketemu. Caranya seperti ini adik-adik sekalian. Kalau bisa faktorisasi prima ya, pasti bisa mencarinya. Nah, bagaimana kalau angkanya lebih besar lagi? Ini kan cuma 27. Sebenarnya bisa kita coba, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27 ketemu. Apalagi ini 2. Nah, angkanya lebih besar lagi. Berapa misalnya kalau angkanya ratusan? Apakah bisa kita gunakan dengan faktorisasi prima? Tentulah bisa. Nih, sudah saya berikan contoh ya. Nah, ini misalnya akar pangkat 3 dari 125. Nah, sama, kita gunakan faktorisasi prima ya. 125 bagi 5 dapatnya 25 ya. 25 kali 5 itu 125. Kemudian kita bagi 5 lagi ya, karena ini bilangan ganjil dan kita bagi 3 tidak bisa, maka kita bagi langsung 5 ya bilangan primanya. Nah, ini 25 ini juga sama, tidak bisa kita bagi 3, maka kita bagi 5. Hasilnya adalah 5, sehingga 125 itu sama dengan 5 pangkat 1, 2, 3, 5 pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari 125 itu berarti sama dengan akar pangkat 3 dari 125 tadi berapa faktorisasi primanya? 5 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 125 itu adalah 5 pangkat 3 ya, ini ya. Kita buat faktorisasi prima, maka ini pangkat 3, ini akar pangkat 3, berarti bisa saling dihilangkan ya. Oke, berarti hasilnya adalah 5. Itu ya kalau ratusan. Nah, sekarang untuk yang ribuan ini kebetulan kan tinggal saling coret-coret. Bagaimana kalau ribuan? Kan pasti banyak lah ini. Contohnya ya. Akar pangkat 3 dari 3.375. Ya. Berapa akar pangkat 3 dari 3.375 ya? Caranya sama ya. Kita faktorisasi prima dulu. Setelah kita tentukan faktorisasi primanya, kita kelompokkan ya. Nah, ini 3.375. Nah, ini ganjil ya, angkanya 5, berarti tidak bisa kita bagi 2. Maka langsung kita bagi dengan 3. 3.375 kita bagi 3, hasilnya adalah 1.125. Ini ganjil lagi, tidak bisa kita bagi dengan 2, maka kita bagi 3. Hasilnya yaitu 375 ya. 375 ganjil lagi, kita bagi 3 lagi ya, bagi 3 hasilnya adalah 125. Nah, 125 ini kita bagi 3, apakah bisa? Tidak bisa ya, maka kita bagi 5. 125 bagi 5 hasilnya adalah 25 ya. 25 kali 5 itu 125. Kemudian ini 25 kita bagi 5 hasilnya adalah 5. Oke, udah bilangan prima ya, terakhir 5. Maka faktorisasi prima dari 3.375 itu adalah 3 pangkat 1, 2, 3 ya, 3 pangkat 3. Nah, ini kali 5 pangkat 3 lah. Ini bagaimana adik-adik sekalian? Kalau tadi yang kita temukan hanya satu angka dengan pangkat 3, sekarang 2 angka dengan pangkat 3 semua. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita lihat di sini ya. Akar pangkat 3 dari 3.375 itu sama dengan akar pangkat 3 dari ini. Kita masukkan di sini ya. 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Oke ya. Sampai di sini berarti yang bilangan pangkatnya bisa saling kita hilangkan ya. Berarti sama dengan di sini, ini kita coret, ini kita coret juga, ini kita coret ya dari sekalian ya. Berarti tinggal 3 kali 5 ya. 3 kali 5 itu hasilnya adalah 15 ya, 15. Jadi akar pangkat 3 dari 3.375 itu adalah 15. Gitu ya adik-adik sekalian ya. Jadi kalau ditemukan angka yang berbeda, kita masukkan semua ya. Ya, ini kita masukkan semua. Lah, ini pangkatnya sama, pangkatnya 3, pangkatnya 3 bisa kita hilangkan ya dari pangkat atasnya ini. Berarti setelah kita hilangkan nanti tinggal kita kalikan ya, 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Itu adik-adik sekalian ya, kira-kira cara menentukan akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima. Coba di sini saya buatkan satu buah soal ya. Akar pangkat 3 dari 512 kira-kira berapa? Silahkan adik-adik sekalian bisa dicoba
dengan menggunakan faktorisasi prima ya. Berapakah hasilnya? Nanti jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian ya sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan untuk penjelasan materi dan juga soal-soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.